Halo Sobat Disi, kembali lagi bersama saya Lin dan sebelah saya sudah ada Direktur Kesiapsiagaan Bapak Pangarso Suryotomo. Nah, sekarang kita kembali lagi di program Bincang Bencana yang pada kali ini kita akan banyak-banyak berbincang mengenai kesiapsiagaan Indonesia menghadapi bencana karena sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia ke-79 pada 17 Agustus nanti. Nah, ngomong-ngomong tentang kesiapsiagaan bencana, Pak Papang, saya ingin tahu lebih lanjut lagi sebenarnya dari sekian lama perjalanan kita menghadapi bencana, ancaman bencana yang saat ini ada di Indonesia itu bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mbak Lin. Jadi memang kalau kita lihat dari data dari 2023 kemarin kan hampir 5.000 lebih kejadian bencana. Hari ini di tahun 2024 sudah lebih daripada 1.000 lebih kejadian bencana se-Indonesia. Kira-kira dari semua itu kan bencananya yang paling banyak kan karena hidro ya, itu karena iklim. Jadi memang tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengurangi risiko itu. Memang menjadi agak berat dikala kegiatan-kegiatan kita tidak berupaya untuk pengurangan risiko. Pengurangan risiko tidak cuma pengurangannya saja, tapi sebetulnya terkait sama bagaimana pengelolaan risiko itu di tingkat tapak, yaitu tingkat desa dan kelurahan. Satu hal lagi, kita tahu bersama bahwa di Indonesia ada 53.000 desa kelurahan yang rawan tinggi dan sedang. Ini yang harus kita pastikan dan kami BNPB juga sudah bikin katalog terkait sama risiko ancaman di masing-masing desa di 53.000 desa itu. Tidak cuma desanya, tidak cuma kelurahannya, tapi juga apa yang ada di dalam itu yaitu masyarakat. Dari 53.000 desa itu kurang lebih ada sekitar 51 juta keluarga. Ini yang menjadi prioritas di dalam kegiatan pengurangan risiko bencana nantinya. Karena mereka pastinya akan menjadi orang pertama yang terdampak. Masyarakat menjadi korban itu menjadi ini yang jadi prioritas sesuai dengan mandatnya dari konstitusi negara kita terkait sama bagaimana melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman bencana. Itu juga sama dengan tujuan dari Undang-Undang 24, yaitu bagaimana melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Oke. Jadi ada 51.000 ya Pak ya, desa dan kelurahan. 53.000 desa dan kelurahan yang yang berisiko tinggi dan beresiko sedang. tinggi, sedang dalam menghadapi bencana gitu ya Pak. Nah, dari 53.000 itu Pak, kira-kira gambaran seberapa mampu 53.000 wilayah itu dalam menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi? Jadi pastinya kita butuh satu penguatan di tingkat tapak. Semua kementerian lembaga ada sekitar 36 program yang semuanya itu ke desa. Nah ini juga menjadi bagian, harusnya menjadi bagian dari pengelolaan risiko yang ada di sana. Siapapun melakukan penguatan di wilayah, di tingkat apa itu pastinya juga harus melihat dari sisi risiko dulu. Setelah itu apa yang harus dilakukan. Nah dari data itu maka kami dari BNPB mulai dari 2012 sudah mencanangkan bagaimana desa itu dan kelurahan itu tangguh bencana dengan program yang namanya Desa Kelurahan Tangguh Bencana. Itu yang kita lakukan. Pastinya BNPB tidak mungkin atau pemerintah pastinya juga tidak mungkin melakukan sendiri sehingga kita paham bersama bahwa bencana itu urusan bersama. Jadi di dalam kegiatan membangun ketangguhan itu kita sebut sebagai gerakan. Tanpa gerakan kita tidak bisa mengakomodir semua ini, tapi paling tidak
rintisan-rintisan atas pemahaman bencana itu ada di semua level desa. Oke. Nah, untuk bergerak secara terpadu dan efisien gitu Pak, untuk pengurangan risiko bencana sebenarnya, apa sih pesan dari Destana sendiri itu Pak? Jadi pastinya Destana itu kan mendorong kemampuan lokal untuk mengadaptasi risiko, kemudian memahami, dan berikutnya adalah bagaimana mereka masyarakat itu bisa kembali lebih cepat pulih dikala mengalami bencana. Oke, nah, saya sempat beberapa kali melihat Bapak gitu ya di webinar, dan saya terngiang-ngiang dengan kata-kata, ketangguhan itu tidaklah, statis ya Pak, Ya, ketangguhan itu adalah hal yang dinamis. Nah, bagaimana kita, menyikapi ketangguhan yang dinamis ini untuk berkolaborasi, membentuk sebuah gerakan Destana yang efektif ya. itu gimana Pak? Jadi gini, kita harus tahu dulu di desa itu ada apa. Nah, kami pastinya sudah memetakan bahwa di desa itu ada 7 objek ketangguhan. Satu adalah setiap desa kelurahan itu pasti ada rumah atau hunian. Berarti di sana ada keluarga. Bagaimana keluarga itu nanti kita kuatkan dengan kegiatan-kegiatan yang sinergi antar lembaga yang kita sebut juga kalau kami di BNPB menyebut sebagai keluarga tangguh bencana. Apa saja sih di keluarga tangguh bencana mereka harus tahu risiko di rumahnya. Kemudian dia tahu bagaimana melakukan evakuasi kalau terjadi. Berikutnya bagaimana keluarga itu juga tahu eh, apa yang harus dibawa dilakukan dikala terjadi bencana. Itu yang mereka dulu kita lakukan. Makanya perlu ada penyiapan tas siaga dan sebagainya. Pendokumentasian keluarga yang semakin baik dan pembagian peran dari keluarga itu kalau terjadi bencana di desanya, di wilayah, di rumahnya ya. Berikutnya setiap desa pasti punya ada sekolah. Ada mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi itu sekolah, kami sebut sekolah. Nah, ini juga ada program dengan Kementerian Pendidikan pastinya dengan ada yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Bagaimana ini kita kuatkan di tingkat desa. Itu juga bagian dari membangun ketangguhan di tingkat desa. Karena lokasinya ada di desa semua kan. Setiap desa pasti punya, di desa itu ada yang namanya pasar. Mulai dari pasar tradisional sampai ini maka perlu dikuatkan pasar-pasar itu karena semua orang pasti pastinya masyarakat itu punya aktivitas di sana walaupun cuma sebentar ya kan kita di pasar mungkin ibu-ibu hanya belanja 1 jam setengah jam mereka tapi dikala itu ada risiko di sana maka perlu dikuatkan juga. Setiap desa kelurahan ada yang namanya tempat ibadah. Bagaimana tempat ibadah itu juga kita kuatkan, paham akan risiko, paham bagaimana terjadi kalau harus evakuasi, kalau ada bencana dan sebagainya. Tadi ada rumah, ada pasar, ada tempat ibadah, ada sekolah, ada perkantoran, ya kan? Terus ada sarana vital lainnya seperti mungkin stasiun, terminal, bandara dan sebagainya. Jadi 7 objek ini yang harus kita kuatkan. Nah, 7 objek itu siapa yang menguatkan? Semua pihak, mulai dari kementerian lembaga, dinas-dinas, NGO, masyarakat itu sendiri, ya kan, media, lembaga usaha, dan akademisi. Nah, kalau kita lihat dari komponen 7 objek ini bisa semuanya bisa menguatkan di sana. Itu sebagai dasar bagaimana ketangguhan. Sehingga yang tadi bahwa ketangguhan itu harus dijaga semuanya yang melalui itu. Tidak bisa hanya sebatas kita bikin sosialisasi, bikin ini selesai. Tidak. Tapi perlu diinikan.
dan bahkan perlu diuji. Diujinya dengan berlatih secara bersama di desa. Maka berlatih itu tidak minimal setahun sekali lah. Sehingga kami BNPB juga sudah mencanangkan Hari Kesiapsiagaan Bencana setiap tanggal 26 April itu juga bagian dari menangguhkan masyarakat dengan melatih. Mereka melakukan latihan evakuasi mandiri sesuai dengan risiko ancaman yang dipahami di wilayahnya. Oke, menarik sekali ya Pak. Nah, saya masih penasaran lagi, kita membentuk ketangguhan itu dari berbagai macam sektor, dari berbagai macam aktor, dengan semuanya berlaku secara dinamis gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya dari seluruh proses menjalankan itu ada tantangan apa aja Pak yang muncul selama ini? Tantangannya pastinya kadang kita terpaku dengan program ya, sehingga memang perlu kadang kan kita tuh melakukan tidak tahu kondisi real desa itu, sehingga kita perlu bikin satu data dasar atau baseline. Nah, bagaimana baseline itu ada? Nah, kami pastinya sesuai dengan SNI 8537 tahun 2017 terkait sama Standar Nasional Indonesia Desa Kelurahan Tangguh Bencana, kita membuat yang namanya penilaian ketangguhan desa. Penilaian ketangguhan desa itu dinilai secara mandiri oleh pemerintah desa dan masyarakat. Nah, pada saat melakukan penilaian itu, maka ada dua layanan dasar yang harus dilihat, yaitu layanan dasar dan layanan hasil. Nah, setelah dinilai, maka setelah mereka melakukan penilaian mandiri, maka mereka tahu kemampuannya seperti apa, kekurangan seperti apa, itu menjadi rekomendasi, sehingga bisa itu menjadi rapotnya mereka, teman-teman di tingkat tapak. Kalau ada lembaga atau ini mana yang perlu dikuatkan, nah mereka bisa meminta atau itu menjadi ini. Selama ini memang penilaian ketangguhan desa itu belum maksimal, tapi kami sudah berupaya. Kami bangun namanya platform yang namanya katalog digital kesiapsiagaan itu sebagai wadah teman-teman melakukan penguatan, mendorong penilaian ketangguhan desa itu. Penilaian ketangguhan desa tidak cuma dikuatkan oleh BNPB dan BPBD saja, tapi semua helik itu bisa menguatkan di sana. Contoh teman-teman di NGO, mereka juga sudah mulai mendorong, teman-teman forum itu sudah mulai mendorong, bahkan ada daerah yang sudah menyampaikan bahwa PKD itu jadi wajib, seperti di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu ada keputusan gubernur yang menyampaikan bahwa akan membentuk sekian ribu desa, maka perlu dilakukan penilaian ketangguhan sebagai baseline. Di Bali lebih menarik lagi, ada surat edaran dari pemerintah daerah provinsi menyampaikan bahwa semua desa wajib untuk PKD sebagai syarat untuk kegiatan-kegiatan yang urusannya dengan desa. Ini kan menjadi sudah mulai ini. Bahkan ada beberapa kabupaten yang sekarang sudah mandiri didorong oleh lembaga-lembaga untuk melakukan penilaian ketangguhan desa secara mandiri, karena mereka tahu bahwa ini menjadi baseline dari perencanaan, penganggaran, kegiatan, bahkan dukungan kegiatan. Tidak itu saja, kami juga saat ini bersama Kementerian Desa menyepakatin bahwa PKD itu juga menjadi urusan wajib nanti dengan pemerintahan desa. Ini yang baru kita bahas, bagaimana sih PKD ini. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang penting terkait sama di desa, karena ini menjadi baseline. Kalau mereka mengisikan, mereka tahu kekuatannya apa, rekomendasinya apa. Nah, itu yang harusnya digunakan oleh teman-teman di desa untuk menggali, untuk mendorong bagaimana target-target itu terpenuhi. Oke.
Nah, menarik sekali nih ya Pak. Tadi di samping tantangan juga banyak sekali dukungan. Betul. Nah, bagi kita masyarakat awam atau NGO yang lain gitu Pak, yang kita belum tahu lebih banyak mengenai Destana, gimana sih langkah awal kita untuk berkontribusi juga untuk meningkatkan ketangguhan gitu Pak? Ya, jadi kami pastinya untuk berkontribusi itu kan tahu betul program Destana itu apa, ya kan? Terus siapa yang harus melakukan. Nah, kami juga saat ini mendorong teman-teman dari NGO, dari masyarakat umum, perguruan tinggi, semuanya itu ikut menjadi fasilitator, memahamkan sebetulnya Destana itu seperti apa, materi seperti apa yang harus disampaikan, ya kan? Sehingga kami saat ini juga bekerja sama dengan beberapa NGO untuk mencetak tenaga-tenaga handal di dalam kegiatan membangun ketangguhan tadi. Mulai kami sudah berlatih bersama-sama dengan teman-teman di NGO, mengajak ayo kita latihan bareng. Ada beberapa bulan yang lalu kami juga menyelenggarakan latihan bersama Pujiono Center, pesertanya hampir 150 dari berbagai unsur. Mereka menjadi fasilitator yang kiranya mereka akan ini. Dan juga banyak lembaga-lembaga yang sudah mengajak kita untuk memahamkan atas Destana, bagaimana mereka melakukan pedomannya seperti apa dan sebagainya. Karena selama ini kita hanya membaca kan kita itu, oh Destana itu perkanya seperti ini, ini seperti ini, tapi belum modulnya seperti ini. Nah, kami sudah menyiapkan itu semua. Bagaimana terkait sama modul. Kami punya 16 modul sebetulnya untuk membangun ketangguhan itu. Terus membaca modul tidaklah mudah, ya kan? Dan belum semua orang mau, banyak yang sudah mulai berkurang membaca. Nah, kami juga sudah membuat yang namanya modul itu kita filmkan. Nanti teman-teman bisa lihat di katalog digital kesiapsiagaan. Bagaimana sih kalau mau melakukan tahapan dalam melakukan penilaian ketangguhan desa, karena itu menjadi awal. Bagaimana kalau melakukan sosialisasi, bagaimana kalau bikin kajian risiko, bagaimana kalau membentuk forum PRB, bagaimana kalau membentuk tim relawan desa. Nah, itu kan sebetulnya selain modul kami juga sudah menyiapkan film dokumenter. Dan itu nanti juga bisa dibuka di katalog digital kesiapsiagaan melalui webnya BNPB, ya itu bisa dilihat semua. Dan itu menjadi pembelajaran. Sebenarnya tidak cuma modul, tidak cuma film, tapi kami juga punya ruang untuk tempat untuk menyampaikan praktek baik atas usaha-usaha yang dilakukan teman-teman di Helik, di Pentahelik untuk memahamkan secara bersama. Jadi sekarang sudah tidak ada batasan lagi sebetulnya dikala Pak saya akan melakukan di sana tapi caranya gimana? Nah, cukup dibuka di sana. Di sana juga ada di katalog itu yang menarik lagi, di sana juga ada orang-orang yang pionir yang kita sebut fasilitator. Kami sudah menginput semua teman-teman fasilitator untuk menginput dirinya sendiri bahwa dia menjadi fasilitator di sana, dia tempat posisinya di mana itu sudah ada, sehingga nanti teman-teman para pelaku ya kan penanggulangan bencana ini kalau mau melakukan kegiatan bisa minta bantu teman-teman yang sudah ada di sana. Contoh, Lin saat ini mau di suatu daerah dibuka saja, oh di sini sudah ada fasilitatornya toh. Nah, itu bisa dikontak, bisa di. Jadi tidak cuma hanya dilakukan sendiri dan sendiri, tapi bisa berkontribusi dan di sana banyak orang yang sudah ini, dan pastinya fasilitator-fasilitator yang ada itu nanti juga pastinya mau ikut bersama-sama membantu. Oke, menarik sekali ya. Jadi amat sangat dimudahkan untuk kita sama-sama meningkatkan ketangguhan, Ya.
media pembelajarannya ada banyak ya Pak ya, Iya, dari modul, film, video, apa iya, segala macam. Bahkan kita punya portal kesiapsiagaan siagaan. juga yang di sana sudah terpetakan fasilitatornya, Iya, daerah mana yang sudah terfasilitasi dan lain-lain seperti itu. Tinggal kitanya yang kitanya mau tidak. menimbulkan keinginan untuk mau berkontribusi terhadap ketangguhan. Nah, pesan terakhir dari Pak Papang nih untuk kita mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 gitu Pak, apa Pak? Ya, untuk mewujudkan itu pastinya kita harus sinergi. Kita harus bareng-bareng, ya kan, dan saling mengisi. Kita tidak bisa membentuk desa membangun ketangguhan di tingkat desa kelurahan itu hanya dilakukan oleh satu pihak, tapi para pihak yang saling mengisi. Kita tahu di PKD itu ada layanan dasar, layanan dasarnya itu apa saja, layanan hasilnya apa. Nah, nanti yang perlu diinikan. Kita juga kemarin saya mendorong dengan perguruan tinggi bagaimana menguatkan dengan urusannya dengan pengabdian masyarakat. Seperti apa sih mereka pada terjun di masyarakat, apa sih bisa dilakukan. Pastinya ini juga harus sinergi dan kemarin kita juga sudah mencoba mengkomunikasikan ini dan sudah ada pemahaman yang sama sebetulnya, tinggal bagaimana proses memasukkan kegiatan-kegiatan di dalam urusan di desa. Namun saya berpesan kepada para pihak, kalau kita melakukan penguatan di tingkat desa di kelurahan, jangan lupa keterwakilan. Karena kita sering lupa, ya kan, kita hanya memenuhi target, tapi lupa keterwakilan. Ada 5 keterwakilan wajib di dalam membangun ketangguhan yang harus kita ikut sertakan. Satu adalah keterwakilan masyarakat dan pemerintah daerah, misalnya pastinya. Itu harus. Kedua, keterwakilan kewilayahan. Kalau satu wilayah itu ada sekian RW, sekian dusun, ya harus terwakili. Kemudian yang paling penting keterwakilan kelompok umur. Kita sering lupa dengan keterwakilan kelompok umur itu, ya karena kita biasanya hanya meminta, tapi kita membuat syarat. Jadi ada keterwakilan kelompok umur mulai dari pemuda, remaja, dewasa, orang tua, itu harus terlibat. Kemudian yang paling penting adalah kesetaraan gender atau keterwakilan laki dan perempuan itu harus terstate jelas. Yang terakhir adalah keterwakilan kelompok rentan. Kita sering lupa menganggap kelompok rentan itu hanya jadi objek, tapi harus kita jadikan subjek sekarang. Jangan dilihat kelompok rentan itu hanya dari fisik, tapi harus kita lihat mereka sebagai aset dan sekaligus kemampuannya, ya kan? Kita sering lupa sekali bahwa ini kelompok rentan nanti hanya menjadi, tapi tidak, tapi harus dilihat kapasitasnya juga. Bagaimana kita tahu mereka punya kapasitas sehingga mereka bisa terlibat di dalam membangun ketangguhan. Ya. Itu kira-kira, jadi saya selalu pesan ke teman-teman sekalian bahwa keterwakilan di satu desa itu menjadi penting. Gitu. Satu kelurahan desa itu jadi penting tadi. Harusnya kalau itu tidak terpenuhi maka pastinya program itu hanya menjadi program yang artinya bahwa keberlanjutannya yang perlu kita jadikan goal utama. Jadi sasaran utama bagaimana keberlanjutannya, maka 5 keterlibatan itu harus ada. Yang terakhir, karena semua program ada di desa dan kelurahan, biasanya di sana ada champion-champion yang sesuai dengan mandatnya masing-masing program. Ini bisa kita satukan, yang kita sebut dengan apapun namanya, kita sebut mereka sebagai dia relawan, ya udah relawan desa atau relawan kelurahan. Supaya kalau dia menjadi relawan yang lain itu ya nanti waktu dia keluar desa itu dengan atribut yang mereka bawa. Tapi selama mereka beraktivitas di tingkat desanya, ya kita sebut sebagai champion desa itu. Itu target kita yang agak berat di dalam menuju Indonesia Emas,
bagaimana ini bisa terwujud? Pastinya kita juga saat ini kami bersama kementerian lembaga di bawah koordinator Menko PMK saat ini juga sedang membuat tim kolaboratif. Bagaimana program-program di semua kementerian yang urusan desa itu bisa juga eh, bisa berkoordinasi secara utuh sehingga mewujudkan ketangguhan masyarakat tadi. Kira-kira itu. Menarik sekali ya, pesan terakhirnya adalah keterwakilan semua unsur harus Iya, ada dan juga kita membentuk sebuah gerakan kolaboratif dari berbagai sektor, dari iya. berbagai aktor seperti itu ya Pak ya. Dan sekedar informasi ya untuk Disaster Channel dan juga Yayasan Skala juga sudah berkontribusi juga Iya, untuk membentuk Destana gitu di 10 wilayah. Nah, sekarang kita tunggu dari Sobat DC semua untuk sama-sama kita meningkatkan ketangguhan kita dan berkontribusi secara penuh di dalam sana. Terima kasih banyak waktunya Pak terima kasih. Papang. Sampai bertemu lagi di bincang-bincang episode berikutnya. Salam tangguh.